إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan, yaitu rukun salat yang terakhir, yang nomor 13 itu tartib, dan masalah-masalah berkaitan dengan meninggalkan rukun sehingga tidak memenuhi tartib. Kita lanjutkan apa yang disampaikan musonif. Qala al-musonifu rahimahu ta'ala walau tayaqona aw syakka fi akhiri sholatihi tarka sajdatin minar raq'ati al-akhirati sajadaha wa a'ada tasyahudahu aw min ghairiha aw syakka fiha ata bi raq'atin. Jika seseorang tayaqona yakin, walau tayakona, jika seorang tayakona yakin, au syakka atau ragu-ragu fi akhiri sholatihi, di akhir sholatnya, tarka sajdatin, dia yakin atau ragu-ragu meninggalkan sujud, minar raq'atil al-akhirati, satu kali sujud di rakaat terakhir. Jadi ada rakaat terakhir, ini dia lupa sujudnya. Kemudian dia yakin tidak mengerjakan sujud atau ragu-ragu sudah atau belum, maka sajadaha wa a'ada tasyahudahu, maka dia sujud, ya, kemudian mengulangi tasyahudnya. Jadi ini di rakaat terakhirnya, karena dia di rakaat terakhir, misalnya dia tidak sujud, ya, lupa sujud, dia langsung tasyahud, ya, tasyahud, ya, ketika sudah mau selesai dia ingat, oh ternyata belum sujud, atau ragu-ragu, maka dia sujud. Sujud karena belum melakukan, yakin belum melakukan atau ragu-ragu. Setelah sujud dia ulangi tasyahud lagi, wa a'ada tasyahudahu, dia ulangi tasyahudnya. Karena tasyahud yang dikerjakan tadi yaitu belum waktunya dikerjakan, bukan pada tempatnya karena belum sujud. Au min ghairiha, atau misalnya dia ragu-ragunya atau yakinnya itu meninggalkan sujud tapi bukan di rakaat yang terakhir, ya. Bukan rakaat terakhir. Au syakka fiha, atau dia ragu-ragu, ya, ini terakhir atau yang terakhir, ya. Maka ata bi raq'atin, maka dia tambah satu rakaat, ya. Jadi ini kemudian dari gambaran pertama tadi, dia ragu-ragu atau yakin belum sujud, posisi belum sujud di rakaat terakhir, maka tinggal dia lakukan sujud, tasyahud diulangi, selesai, salam. Nah, kemudian kondisi kedua, ya, kalau dia bukan di rakaat terakhir, ya, bukan di rakaat terakhir, ya sujudnya itu bukan di rakaat terakhir, atau dia ragu-ragu di rakaat terakhir atau tidak, maka ata bi raq'atin, ya, jadi harus menambah satu rakaat. Misalnya tayakun atau syak, tayakona au syak, itu tarkas sujud, tarkas sajdatan. Nah, dia orang ada yakin atau ragu-ragu meninggal sujud. Nah, nanti dilihat, ya, kalau dia, ya, minar raq'ati al-akhirah,
minar rakaati al-akhirah ini min ghairi al-akhirah aw syakka fiha. Ya, aw syakka fiha itu maksudnya apakah di rakaat terakhir atau bukan. Ya. Ini rinciannya kan seperti itu. Nah, kalau dia sujud yang ditinggalkan ini di rakaat terakhir, dia ingat di akhir sholatnya, maka dia disebutkan di sini apa? Sajadaha. Ini nanti solusinya atau yang harus dilakukan, dia sujud wa a'ada tasyahudahu, dan dia ulang tasyahudahu. Nah, kalau di selain rakaat terakhir, ya, atau dia ragu-ragu sujud yang saya tinggalkan itu di rakaat terakhir atau rakaat yang lain, maka di sini yang harus dilakukan ata birokaatin. Ya. Dia lakukan tambah 1 rakaat karena dia ragu-ragu. Ini disebutkan fi akhiri sholat ya. Fi akhiri sholat itu sebelum salam atau setelah salam dengan syaratnya nanti ya. Misalnya belum lama. Jadi misalnya fi akhiri sholat ini tayakun atau syaknya ini qabla salam atau fi akhiri sholat, fi akhiri as-sholah, berarti ini qabla salam atau di sini ba'da salam dengan syarat. Nah ini kalau ragu-ragunya di selain rakaat terakhir, ya, ragu-ragunya itu ragu-ragu yakin atau ragu-ragu meninggalkan sujud, dan sujudnya itu yang ditinggalkan bukan di rakaat terakhir, atau ragu-ragu di rakaat terakhir atau bukan, maka ata birokaatin. Misalnya dia kalau misalnya dia sudah tasyahud akhir ya, misalnya dia sudah tasyahud akhir. Nah, ini kalau kemudian dia setelah tasyahud, sholawat misalnya, kemudian dia yakin ya. Ini ya disebutkan yakin atau ragu-ragu. Tadi belum sujud ya, belum sujud, maka dia harus sujud ya. Harus sujud. Ya, kemudian setelah sujud ya dia kalau belum sujud ya dia sujud. Kalau tadi misalnya sudah duduk di antara 2 sujud ya dia berarti sudah. Kalau belum ya tinggal melakukan itu sujud pertama atau kedua. Kemudian dia duduk kembali untuk tasyahud, tasyahud, sholawat, kemudian salam. Nah kemudian kalau misalnya ketika dia itu di posisi terakhir ini lupa atau ya dia ingat bahasanya yakin belum sujud tapi di rakaat kedua misalnya, ini sudah rakaat keempat, tidak melakukan sujud di rakaat kedua, maka tidak boleh langsung sujud, tapi dia harus menambah 1 rakaat. Nah ini ya. Kalau dia sujud yang dia lupakan, yang ditinggalkan bukan di rakaat terakhir, atau ragu-ragu di rakaat terakhir atau bukan, maka harus nambah 1 rakaat. Bedakan kalau ini tidak nambah ya, tinggal sujud saja. Nah, karena dia posisi di rakaat terakhir dan sujudnya ini juga di rakaat terakhir yang dia tinggalkan.
Nah, ini posisi di rakaat terakhir ketika ingat atau ragu-ragu, sedangkan sujudnya bukan di rakaat terakhir. Ya, maka dia nggak bisa langsung sujud. Dia harus menambah 1 rakaat. Karena misal ini di selain rakaat terakhir ini, nah ini ya, ini bisa berarti di rakaat al-ula kan, nah, atau as-saniyah, nah, atau as-salisah. Ini misalnya di sini la yasjud misalnya dia, berarti ini kan batal. Yang kedua, rakaat pertama dia ada 1 sujud misalnya, batal. Makanya kemudian karena ini batal, ini karena batolat rakaatnya ya, nah rakaatnya batal, maka dia harus nambah 1 rakaat karena rakaatnya apa? Batal. Itu tentang apa? Rincian meninggalkan apa? Sholat tadi. Meninggalkan apa? Rukun, itu sujud ya. Tentang meninggalkan sujud. Baik, kemudian beliau mengatakan wa in qoma ila saniyah, ya. Wa in qoma ila saniyah wa qad taraka sajdatan minal ula. Wa in kana qad jalasa walau lil istirahati hawa li sujudi. Wa illa jalasa mutmainan summa yasjudu. Ya. Sekarang ini masalah lain lagi. Jika qoma ila saniyah, dia berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua, wa qad taraka sajdatan minal ula, ya, dia meninggalkan sujud di rakaat pertama, ya. Fa in kana qad jalasa, jika dia sudah duduk, walau lil istirahah, ya, meskipun duduk istirahat, ya, maka hawali sujud, tinggal dia sujud, ya, untuk menambah tadi, tinggal sujud apa yang belum dia lakukan tadi, ya. Wa ila, jika tidak, artinya jika dia tidak duduk sebelumnya, ya, maka jalasa, dia duduk dulu untuk rukun, mutmainan, dengan tumainah, kemudian yasjudu, kemudian sujud. Jadi ini misalnya seperti ini. Kita praktekkan. Ini seseorang di rakaat pertama. Misalnya ini ada orang ini sujud di rakaat pertama, ya. Rakaat pertama dia sujud. Harusnya dia kan duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi. Nah, tapi dia tidak seperti itu. Nah, ini misalnya dari berdiri dia sujud, dia tidak duduk, tapi langsung berdiri di rakaat kedua, ya, di rakaat kedua, ya. Ini rakaat kedua, kemudian dia ingat, oh tadi saya itu belum sujud yang kedua. Maka dirincinya bagaimana? Jika tadi ketika sujud pertama, kemudian dia duduk istirahat, kemudian berdiri, maka dia bisa langsung sujud, ya. Jadi gambarannya ada 2, ya. Ini kita ulangi gambarannya karena ada 2 macam, dia duduk dulu atau tidak. Ini orang di rakaat pertama, kemudian dia sudah ruku, i'tidal, ya, sujud, ya, sujud hanya 1 kali, kemudian langsung berdiri, dia duduk dulu istirahat, kemudian berdiri. Jadi ini setelah sujud pertama ada duduk istirahat. Gambaran kedua, dia ketika sujud pertama lupa, nggak sujud kedua, langsung nggak duduk, ya. Jadi seperti ini, langsung berdiri. Nah, ya, sehingga dia tidak duduk dulu. Nah, maka itu beda perlakuannya. Kalau dia sempat duduk, meskipun duduk istirahat tadi, maka ketika dia berdiri di rakaat kedua, oh dia ingat belum apa sujud kedua. Nah, ketika dia bangkit dari sujud pertama itu dia duduk dulu, duduk apa istirahat. Maka dia langsung menuju sujud kedua. Nah, langsung sujud kedua bisa, karena dia sudah duduk.
meskipun tadi duduk istirahat itu teranggap bisa sebagai duduk di antara dua sujud. Tapi kalau dia bangkitnya dari sujud pertama langsung bangkit, tidak ada duduk, maka dia harus duduk dulu ketika seperti ini. Kemudian dia ingat, oh saya belum sujud kedua. Nah maka dia nggak duduk juga, dari sujud pertama langsung bangkit, dia tidak duduk dulu, maka dia harus duduk dulu. Duduk tumakninah ini untuk di antara dua sujudnya, baru dia sujud yang kedua. Nah seperti itu adalah perinciannya ya. Ya perinciannya nanti seperti itu, dia sempat duduk atau tidak. Ya. Kemudian fa'in tazakara tarka ruknin wairin niyati wa takbirati taharumi ba'da salam bana ala solatihi in qaruba al faslu walam yamassa najasatan wala yaduru istidbaru al qiblati walal kalamu wa intola al faslu wa intola al faslu ista'nafa. Ya, ini pembahasan terakhir dalam rukun-rukun salat. Masalah terakhir, jika dia ingat meninggalkan rukun ya, tapi selain niat atau takbiratul ihram dan setelah salam, maka bana yaitu apa? Ala solatihi, maka tinggal dia ditambah ya, ditambah kekurangannya, jadi melanjutkan jika waktunya in qaruba al faslu, jika waktunya pendek ya dan belum tidak menyentuh najis. Wala yaduru istidbaru al qiblah walal kalam, tidak masalah kalau dia sempat membelakangi kiblat atau dia berbicara ya. Jadi ini ada seseorang ya, ba'da salam ya, yaitu ingat meninggalkan ini di sini tadzakara tarki ruknin, wairiniyah selain niat wa takbiratu tahrum. Nah, ini terjadinya ba'da salam ya. Maka dirinci kalau qaruba fasal in qaruba al fasal. Ini kemudian intola al fasal. Ya, kalau in qaruba al fasal maka bana ala solatihi. Ini nanti di sini bana ala solati. Nah, kalau panjang ista'nafa. Jadi ini orang ingat meninggalkan rukun tapi selain niat dan takbiratul ihram. Ya, nanti kalau niat takbiratul ihram ini nanti ya, ini selain takbiratul meninggalkan rukun selain takbiratul ihram. Jadi misalnya ini ba'da salam ya. Jadi ini orang sholat, dia sudah salam. Nah, kemudian dia ingat, oh tadi belum
ruku misalnya. Ingat meninggalkan rukun selain niat dan takbiratul ihram. Kalau ingatnya itu in qurba fasal, waktunya masih dekat, sebentar antara salam dan ingat. Jadi misalnya dia salam, kemudian habis itu dia belum ruku. Nah, itu namanya baru sebentar. Maka bana ala sholatihi, maka dia berarti ada 1 rakaat yang kurang kan? Maka dia nambah 1 rakaat. Karena dia tidak melakukan apa? Tidak melakukan ruku, maka rakaatnya tidak tanggap. Maka bana ala sholatihi. Nah, kalau waktunya sudah panjang, ya, ingatnya sudah panjang. Nah, panjang atau pendek ini di Busra Al-Karim disebutkan kalau waktunya pendek itu tidak mencukupi untuk 2 rakaat minimal. Ya. Jadi taruhlah misalnya kita sholat 2 rakaat itu berapa menit? Misalnya paling ringan-ringannya misalnya 1 menit misalnya. Misalnya ini. Ya. Jadi kalau sudah belum ada 1 menit kita ingat, maka lanjutkan tambah 1 rakaat. Tapi kalau intolah al-fasl, ya, jaraknya sudah lama, ya, jaraknya sudah lama. Jadi dia setelah salam sudah bincang-bincang, kemudian lama beberapa menit, misalnya taruhlah sudah 8 menit gitu, baru ingat, oh tadi belum rukuk saya di rakaat ketika sholat, maka istanafa, memulai sholat dari awal. Kalau ini tinggal nambah 1 rakaat, kalau ini memulai sholat dari awal, ngulangi sholatnya. Jadi kalau dia ingat, ya, ingat tidak melakukan ruku, tidak melakukan rukun, ya, selain takbiratul ihram, selain takbiratul ihram dan niat, maka dirinci. Kalau ingatnya sudah lama sejak dia salam, dia ulangi sholatnya. Kita sudah salam, kemudian kita sudah ngobrol-ngobrol lama beberapa menit, kemudian kita ingat, oh ternyata tadi itu saya itu belum ruku. Apakah boleh nambah 1 rakaat? Nggak boleh karena sudah lama. Terus bagaimana? Sholatnya diulang dari awal. Bedanya kalau kita ingat meninggalkan rukun baru sebentar. Tadi sudah kita contohkan, kita salam, kemudian beberapa saat kita ingat, oh belum ruku. Nah, tinggal tambah 1 rakaat. Jika dirinci, maka dirinci. Ingatnya itu sudah lama atau baru sebentar dari salam. Dan beliau mengatakan di sini, yaitu syaratnya tadi kalau bana ala sholati tadi, ya, intinya sebentar waktunya dan tidak masalah, syaratnya adalah tidak menyentuh najis. Jadi setelah kita salam, kemudian belum lama kita ingat, oh saya belum ruku, boleh mengulang, sehingga langsung kita tambah 1 rakaat dengan syarat walam yamassa najasatan, ya, tidak menyentuh najis. Ya. Kalau menyentuh najis maka ulangi sholatnya. Karena apa? Ini masih dalam rangkaian sholat. Ketika dia salam selesai, kemudian langsung oh ingat belum ruku, nambah 1 rakaat, dia itu masih dalam rangkaian sholat. Nah kalau dia sudah menyentuh najis, batal. Dia harus ngulang dari awal. Salam, kemudian tidak sengaja atau apa kena najis. Nah tidak boleh dia nambah 1 rakaat. Nah tapi dia harus ngulang dari awal karena dia sudah menyentuh najis. Ya. Wala yaduru istidbaru al-qiblah walal kalam. Tidak masalah kalau membelang kiblat, ya, atau bicara. Tadi misalnya setelah salam, kemudian ya misalnya kiblatnya sana, nah, kemudian kiblatnya sana, salam, nah, kemudian dia sudah balik arah gini misalnya. Nah, sudah balik arah, berarti sudah membelakangi kiblat. Nah, dia ingat, oh saya belum ruku. Nah, waktunya masih pendek antara ingat dengan salam. Tapi dia sudah membelakangi kiblat, nggak apa-apa. Atau dia sudah ngobrol, ya, sudah ngomong baru sebentar. Nah, ini juga tidak apa-apa, bisa nambah. Walal kalam, kalam juga tidak masalah. Walal kalam, ya. Walam yamassa najasatan wala yaduru istidbaru al-kiblati walal kalamu, ya.
Kalau kalamnya sedikit ya, maka tidak masalah. Ini kalau baru kalam sedikit ya, di sini di Busra Karim disebutkan ya kalamnya inqala jika sedikit ya. Ya, tadi meskipun belakang kiblat nggak masalah kalau baru sebentar ya. Ya. Meskipun di sini di Busra Karim meskipun keluar dari masjid, tapi tidak melakukan gerakan yang banyak berturut-turut ya. Ya, kemudian kalam ya. Kalam kalau sedikit juga tidak mengapa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis disebutkan bercakap-cakap dalam kisah hadis Dzul Yadain ya. Kemudian juga membelakangi kiblat, kemudian juga berjalan menuju ke salah satu pojok atau sisi masjid. Maka ini asalkan waktunya pendek ya tidak mengapa. Nah, tadi disebutkan bahasanya rukunnya yang wiruniyat dan takbiratul ihram ya. Tapi kalau dia takbiratul ihram ya, kalau takbiratul ihram amaniyah wa takbiratul ihram fa bi tadzakuri tarki ahdima yatabayanu adamu niqadhi. Nah, ini beda. Tadi kasus tadi ingat meninggalkan rukun itu rukunnya selain takbiratul ihram. Rukun-rukun selain takbiratul ihram dan niat. Nah, adapun kalau meninggalkan kalau dia yakin jadi meninggalkan niat atau takbiratul ihram ya. Dan di Busra Al-Karim disebutkan wa kadza bisaki fi ahadima. Maka tidak teranggap sholatnya. Jadi yakin atau ragu-ragu setelah salam kemudian kita yakin, oh tadi saya belum takbiratul ihram. Tadi saya baru mengangkat tangan saja, nggak ada ucapan takbir. Maka ini harus ngulang kalau seperti ini. Tidak ada rincian kayak tadi. Atau saya belum niat, atau ragu-ragu. Ini harus mengulang. Ya karena semua rukun-rukun kan berpijak pada ini ya, pada awalnya itu niat dan takbiratul ihram. Ya, tadi rincian tadi ya, meninggalkan rukun ya. Setelah salam kalau waktunya masih dekat itu tinggal ditambah satu rukun misalnya. Dengan syarat tadi tidak nyentuh najis ya, karena najis itu termasuk syarat sah sholat. Kemudian belakang kiblat dan kalam sedikit, berbicara sedikit tidak mengapa ya. Karena apa? Kalau di Al-Mardi disebutkan dua ini ya, yaitu membelakangi kiblat kemudian kalam ini bisa dimaafkan. Kalau tarkul kiblah ini masyru' malahan di sholat nafilah di kendaraan saat safar dan juga sholat khauf ada membelakangi kiblat masih dibolehkan di saat-saat tertentu ya. Kemudian al-kalam ya kalau sahwan juga dimaafkan. Akan tapi tadi disyaratkan tidak tidak lama ya. Kalamnya disyaratkan tidak banyak, membelakangi kiblatnya tidak lama. Nah, ini berkaitan dengan masalah ingat atau ragu-ragu meninggalkan rukun dan ingatnya setelah salam, maka ada perincian seperti itu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sudah selesai kita membahas tentang rukun-rukun sholat ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan sunnah-sunnah sholat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.